Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ladies Class karena wanita punya banyak cerita. Tema hari ini adalah Ladies Curhat bersama saya Risha Mencaira dan teman saya Dr. Brianti. Kita sama-sama dari kelas 12 jurusan akuntansi. Nah, jadi gimana nih awal masuk BIM ceritanya? Ya, sebelum kita cerita ke awal masuk BIM, kita cerita dulu masa-masa SMP kita kayak gimana gitu ya. Mulai dari Ica kayak gimana? Kalau aku itu dulu termasuk anak yang bisa dibilang nakal lah ya, karena di SMP itu pakai kerudung cuman waktu sekolah doang. Kalau main itu nggak pakai kerudung. Padahal dari SD itu udah terbiasa pakai kerudung gitu, terbiasa kayak ngaji gitu, pokoknya menjuruskan ke yang Islam gitu. Tapi ketika SMP nggak tahu kenapa, karena pergaulan mungkin ya, aku itu jadi pakai kerudung tuh cuman ke sekolah doang, main itu nggak pernah. Terus senang sama dunia luar lah, kalau main juga sama keluarga gitu. Iya, sama teman-teman. Iya gitu. Seneng main sampai malam gitu. Terus gimana ya, nggak betah aja gitu di rumah tuh karena keluarga kayak menuntut aku harus sholat lah, harus jadi anak baik lah, harus gini. Jadi kayak aku tuh nggak nyaman. Iya, jadi lebih senang di rumah orang gitu, lebih senang sama teman-teman gitulah main gitu. Kalau ini gimana nih? Ya kalau misalnya aku gitu ya, masa SMP aku ya dibilang nakal sih enggak, juga dibilang baik juga enggak gitu ya. Jadi nakalnya nanggung gitu. Iya, nakal pada zaman lah gitu ya, kayak gitu. Ya soalnya aku dulu SMP ikut eskul gitu. Jadi ada kegiatan, enggak ikut ke teman-teman yang istilahnya kayak gitu. Jadi kayak tertahan gitu ya. Jadi ya, ada yang ngejaga gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak mau nakal juga karena ikut eskul, kayak kita tuh ada kegiatan yang lebih manfaat gitu kalau misalnya. Jadi dibilang nakal juga enggak gitu ya, dibilang juga enggak ya gitu lah. Iya, nanggung gitu kan jadinya. Nah, langsung aku sempat nyari sekolah gitu ya. Tapi ada pernah daftar. Nah, ini nggak keterima gitu ya, karena aku emang kekeh banget pengen jurusan pariwisata. Pengen kekeh banget pengen masuk jurusan itu. Cuman nggak keterima. Nah, dari situ kakak aku nyuruh jangan cari dulu sekolah yang lain. Ya mungkin dia punya pilihan sendiri buat aku. Ya mungkin sekolah itu emang terbaik gitu buat aku. Depannya juga ya? Iya, biar depannya aku ya berubah gitu. Nah, aku jadi masuk ke sekolah yang akhirnya masuk ke BIM. Nah, kalau kamu gimana? Kalau aku waktu itu tuh udah daftar ke sekolah lain. Waktu masih UN padahal tuh ya. Udah daftar ke sekolah ini lah ya. Karena ada yang ngasih tahu kalau sekolah itu tuh kayak bagus, elit gitu. Sekolah gitu ya. Iya, gitu sekolah hits. Sampai udah ikut tes gitu, tes apa ya, kayak tes psikolog gitulah, nggak ngerti. Iya. Nah, udah ikut itu, terus udah bayar setengahnya juga. Nah, pas mau udah bayar itu, pas pulangnya, ngeliat, kan itu lagi suasana belajar ya, pembelajaran. Ngeliat kakak kelas yang kayak rambutnya tuh merah gitu. Terus
gitu. Ya, terus pakai rok-rok pendek. Kayak aku tuh kayak risih, kayak gak nyaman gitu. Padahal waktu SMP udah biasa sama gitu. ya. Udah biasa ngelihat yang kayak gitu, udah gimana ya? Nggak aneh gitu. Cuman ketika ngelihat kakak kelas itu kayak males aja gitu. Sampai bilang ke orang tua, gak mau sekolah di sini. Padahal aku tuh udah ngajak teman-teman, jadi kayak kesian banget teman-temannya tuh yang udah masuk ke sana. Gitu ya hatinya biar Ya nggak kayak gitu lagi. ya gitu. kalau dilihat dari sekarang mah ya. Sampai akhirnya ada saudara yang ngasih tahu, nih kena sekolah di Bina Insan Mulia aja, katanya agamanya bagus. Aku tuh nggak mau ya sekolah yang agamis gitu ya, pengennya yang biasa-biasa aja. Tapi orang tua maksa, sampai nenek kakek juga maksa. Ya udah aku cobain, daftar aja ke sini. Pas daftar gimana ya, eh takut gitu ya, takut nggak punya temen yang sepengalaman gitu. Karena aku kan berasal dari lingkungan yang beda gitu, terus tiba-tiba harus pakai kerudung panjang, harus tertutup gitu, jadi males lah gitu. Tapi eh, seiring berjalannya waktu ya jalanin weh. Kayak waktu awal masuk ya, Masuk yang aturannya banyak ya, banget aturannya yang beda dari sekolah-sekolah lain gitu, yang sampai kita ya kalau misalnya dibilang nakal gitu ya, dulu kita gak nurut lah ya, gak mau ngikutin aturan. Sampai kita aturan jangan pakai jaket ke kelas, kita pakai jaket ya, pakai kerudung harus panjang, kita masih jujur gitu, masih nakal-nakal. Sampai tangan gak boleh dilipat, ini yang lengan gak boleh dilipat, masih tetap aja kita dilipat. Karena waktu itu kita masih pakai seragam SMP, belum ada seragam dari dunia. Jadi kan enakannya tuh dilipat gitu. Soalnya udah biasa waktu dia sampainya dilipat gitu. Terus pernah tuh aku tuh bawa parfum ya ke sekolah. Pulang sekolah kan ya biasalah pengen ya wangi lah gitu. Makanya ke kamar mandi, terus pakai parfum ya kita berdua tuh. Pakai parfumnya banyak beli. Ya mungkin karena wangi juga ya. Pas keluar buka kamar mandi, ada kakak kelas di depan. Ada di depan banget gitu. Kita tuh diliatin banget gitu tuh. Wah malu lah ya. Malu tapi udahlah ya bodo amat. Sampai pas keputrian kita tuh diomong-omongin gitu gini. Yang kita sampai kita terus yang diomongin gitu ya. Iya, kita terus yang kayak adik kelas tuh masa kayak gini, cenah gitu. Nah, terus yang waktu kita bawa makeup, kita kan nggak makeup yang kayak gimana ya? Cuman bawa sabun muka. Iya, kita cuci muka di MUI. Nah, jadi ketahuan sama kakak kelas. Iya, karena wanginya. Nah, itu dari situ kita sampai kita nanyain siapa yang makeup di MUI. Iya. Kayak gituin. Kita tuh cuma nunduk aja gitu. Padahal itu tuh kita tuh nggak ngaku gitu. Ya karena ya mungkin baru awal-awal gitu ya. Jadi kayak masih ke bawah lah masa-masa SMP-nya. Nah, terus seiringnya perjalanan waktu, jadi ya mungkin awal-awal kita itu disuruh ngapalin. Nah, kan karena kalau aku gitu ya, aku tuh waktu zaman SMP itu nggak pernah lah ya, bukan nggak pernah, jarang buat ngapalin surat gitu, yang gitu-gitu males gitu. Makanya waktu disuruh murojaah, disuruh ngapalin ayat kursi buat apa sih, zikir pagi. Nah, itu tuh kan harus dihafalin waktu itu tuh. Kita itu males banget. Kan aturannya waktu itu yang udah hafal boleh pulang. Nah, sampai niat pulang sore ya. Iya, mending pulang sore daripada harus dites. karena emang saking malesnya gitu ya. Udah tahu. Sampai kita itu dijulukin jadi angkatan ternakal lah ya.
bisa dibilang ternakal gitu. Saking kita nggak ngikutin aturan. Ya aturan kakak kelas tuh kita abaikan gitu. Tapi karena kepaksa lah ya bisa Nah, dibilang. awalnya ya emang terpaksa, dan ya lama-lama kita terbiasa dengan aturan yang ada di sekolah ini. Ya, gitu. dan sekarang gitu ya, kita tuh sadar kalau aturan yang mereka buat, aturan yang sekolah buat, itu tuh ternyata jadi baik buat kita, Iya. jadi banyak manfaatnya juga buat kita gitu. Mungkin awal-awal kita kayak gak nerima, terus gak mau lah ya. Gitu ya, ada aturan-aturan kayak gitu, apalagi aturannya beda banget gitu sama sekolah-sekolah lain. Jadi bingung ya, males gitu mau ngejalaninnya juga. Tapi karena kita udahlah awal udahlah jalanin aja, ikutin aja, mau sekolah gimana, mau ke kelas gimana, mau aturannya kayak gimana juga ya, dan jalanin. Akhirnya ketika sekarang kita gitu ya udah kerasa gitu, emang bener itu tuh jadi kayak gimana. Iya, jadi banyak manfaatnya buat kita sebenarnya. Cuman waktu itu kita belum banyak. Kita masih ke bawah zaman SMP-nya gitu. Jadi kita belum kayak kepikiran gitu apa manfaat aturan itu buat kita gitu. Apa baiknya sih gitu. Cuman ya karena kita sekarang udah sadar gitu aturan itu buat kita jadi lebih baik, jadi ya sudah jalanin aja gitu. Ya sebenarnya apapun aturannya dari siapapun itu pasti baik lah, nggak mungkin nggak ada manfaatnya buat kita. Ya, mungkin berat ya awal-awal karena kitanya nggak terbiasa, tapi kalau dijalanin aja, ikutin aja, ya lama-lama juga terbiasa, lama-lama juga gimana ya, ya nerimain lah kitanya juga ya, gitu. Nerimain karena kitanya udah terbiasa gitu. Ya hadapi aja ya gitu, jalannya kayak gimana. Jadi kesimpulannya, hadapi segala rintangan yang jadi kesimpulannya hadapi aja apapun kayak aturan di sekolah atau kayak ya aturan dari kakak kelas juga, dari OSIS misalkan gitu. Ya ikutin aja, nggak mungkin orang bikin aturan nggak ada manfaatnya buat kita, nggak ada untungnya lah ya gitu ya, buat kita. Ada baiknya buat kita. Ya. Rasanya tuh bukan awal tapi kan pada saat itu. Iya akhir. Kayak kita nih mau masuk ke dunia kerja, kan pasti dunia kerja itu lebih berat. Nah kita itu di sini dididik buat terbiasa dengan aturan-aturan di luar sana. Jadi biar nanti kita masuk ke dunia kerja nggak kaget gitu, nggak down gitu karena kitanya udah biasa gitu. Ya intinya mah jalanin aja lah, ikutin aja gitu. Karena ya jadi intinya jalanin aja, ikutin aja, nikmatin aja prosesnya. Emang proses itu nggak gampang, nggak mudah lah ya, pasti berat. Cuman ya itu gitu yang harus dijalani ya itu gitu. Nggak mungkin kita bisa menjauh nolak gitu ya. Ya mungkin cukup segitu aja curhatan kita kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua, bisa jadi pengalaman juga. Mungkin teman-teman kita yang nonton ini mungkin sama pengalamannya sama kita. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.